Contoh soal CAT untuk seleksi anggota Bawaslu atau KPU Kabupaten Kota dalam bidang psikotes atau tes psikologi. Dalam bidang psikotes ini, banyak jenis dan variasinya, antara lain. 1. Tes kemampuan verbal, seperti analogi, sinonim, antonim, dan idiom. 2. Tes kemampuan kuantitatif, seperti aljabar, hitung cepat, barisan huruf, dan angka. 3. Tes kemampuan penalaran, seperti penalaran logis, penalaran analitis, dan lain-lain. Semua jenis tes tersebut masing-masing memiliki tujuan dan fungsi tersendiri untuk mengukur kemampuan psikologi kita. Baik, contoh soal psikologi, soal yang pertama. Soal psikotes bidang analogi nomor 1-5. Trik mudahnya untuk penyelesaian analogi ini, tentukan jenis kata dan hubungan kata dalam soal. Kemudian tentukan pilihan jawaban yang mempunyai hubungan searah dengan soal. Soal yang pertama, sutradara, artis sama dengan titik-titik. A. Produser, presenter. B. Skenario, naskah. C. Kameramen, adegan. D. Fotografer, model. E. Episode film. Jawaban yang benar adalah D. Fotografer, model. Mengapa jawaban D ini benar? Karena sutradara mengarahkan artis agar menghasilkan adegan yang bagus, sebagaimana fotografer mengarahkan model agar menghasilkan foto yang bagus. Jadi ini antara soal dengan jawaban D ini searah. Jadi jawabannya D. Soal yang kedua. Sekolah, titik-titik sama dengan titik-titik belanja. A. Pelajar pedagang. B. Anak-anak ibu-ibu. C. Belajar pasar. D. Guru swalayan. E. Pasar bermain. Lihat penjelasannya. Sekolah adalah tempat untuk belajar, sebagaimana pasar adalah tempat untuk berbelanja. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu belajar pasar. Berikutnya, yang ketiga, bioskop titik-titik sama dengan titik-titik balapan. A. Film sirkuit. B. Nonton lapangan. C. Studio pertandingan. D. Layar lebar stadion. E. Nonton motor. Lihat penjelasannya. Bioskop adalah tempat untuk menonton film. Sebagaimana sirkuit adalah tempat untuk menonton balapan. Jadi yang searah adalah A. Film dan sirkuit. Jadi jawaban yang benar adalah A. Cukup jelas ya. Soal yang keempat. Obat titik-titik sama dengan makanan titik-titik. A. Apotek dapur. B. Sirup nasi. C. Apoteker koki. D. Toko pasar. E. Pahit manis. Jawaban yang benar adalah C. Apoteker koki. Obat dihasilkan oleh seorang apoteker. Seperti halnya makanan dihasilkan oleh seorang koki. Jawaban apoteker dan koki. Cukup jelas ya. Soal yang kelima. Motor titik-titik sama dengan telepon titik-titik. A. Roda listrik. B. Bensin kabel. C. Diesel satelit. D. Mesin elektronik. E. Transportasi komunikasi. Jawaban yang benar adalah E. Transportasi komunikasi. Motor termasuk alat transportasi. Sebagaimana telepon termasuk alat komunikasi. Jadi yang benar adalah transportasi komunikasi. Jadi ini searah, motor transportasi sedangkan telepon adalah komunikasi. Cukup jelas ya. Berikutnya psikotes jenis sinonim. Soal ini
dari 6 sampai 10. Trik mudah untuk penyelesaian sinonim adalah tentukan makna kata yang sama dalam soal, kemudian pilihlah kata yang mempunyai makna sama dengan kata dalam soal. Jadi ini hanya menentukan maknanya saja ya, sebagaimana yang ada di dalam kamus. Yuk kita soal yang ke-6 untuk sinonim. Afeksi sama dengan titik-titik. A. Kasih sayang. B. Perubahan rasa. C. Kesadaran. D. Dampak negatif. E. Penyesalan. Jadi afeksi ini arti katanya apa? Yang benar adalah A. Kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afeksi memiliki makna rasa kasih sayang, perasaan emosi, dan emosi yang lunak. Jadi sinonim afeksi adalah kasih sayang. Yang benar adalah A. Berikutnya, soal sinonim. 7. Ratifikasi sama dengan titik-titik. A. Persetujuan. B. Penggabungan. C. Pengesahan. D. Pengajuan. E. Pengaduan. Yang benar adalah C. Pengesahan. Dalam KBBI, ratifikasi memiliki makna pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen. Jadi sinonim ratifikasi adalah pengesahan. Jawabannya C. Berikutnya yang ke-8. Nisbi sama dengan titik-titik. A. Mutlak. B. Pasti. C. Relatif. D. Absolut. E. Ragu. Nisbi adalah relatif. Jadi dalam KBBI arti nisbi adalah relatif. Jadi kita harus banyak menghafal makna kata ya. Nah, istilah-istilah dan lain sebagainya untuk sinonim ini. Berikutnya, yang ke-9, residu sama dengan titik-titik. A. Bekas. B. Ampas. C. Limbah. D. Sampah. E. Bersih. Jawaban yang benar adalah B. Ampas. Jadi dalam KBBI residu memiliki arti ampas. Berikutnya, yang ke-10. 10. Stagnasi sama dengan titik-titik. A. Kemenangan. B. Perbaikan. C. Pengulangan. D. Kemacetan. E. Pergerakan. Yang benar adalah D. Kemacetan. Jadi stagnasi itu memiliki arti kemacetan. Berikutnya psikotes jenis idiom. Soal nomor 11 sampai nomor 15. Trik mudahnya untuk penyelesaian idiom ini, kata dalam kurung titik-titik adalah kata kedua idiom pertama dan kata pertama idiom kedua, sehingga terbentuk dua makna idiom. Pilihlah kata yang membentuk dua kata idiom. Kita langsung ke soal nomor 11. Contoh soal idiom nomor 11. Panjang dalam kurung titik-titik. Kanan. A. Muka. B. Tangan. C. Kaki. D. Tali. E. Telinga. Jawaban yang benar adalah B. Tangan. Kata dalam kurung adalah kata kedua idiom pertama dan kata pertama idiom kedua, sehingga terbentuk dua makna idiom. Pilihlah kata yang membentuk dua kata idiom. Panjang tangan artinya suka mencuri atau copet. Tangan kanan artinya orang kepercayaan. Ini idiom pertama, ini idiom kedua. Jadi kata tangan itu menjadi panjang tangan sekaligus menjadi tangan kanan. Jadi kata tangan ini berfungsi dalam kata dua idiom tersebut. Jadi nyambung. Panjang tangan, tangan kanan. Jadi isinya yang dalam kurung adalah tangan. Kata kedua idiom pertama dan kata pertama untuk idiom kedua. Ini sudah benar B jawabannya. Soal yang ke-12 untuk idiom. Naik titik-titik biru. A. Kursi. B. Pangkat. C. Darah. D. Pita. E. Banding. Jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di tengah adalah C. Darah.
kata dalam kurung, kata kedua idiom pertama, dan kata pertama idiom kedua, sehingga terbentuk dua makna idiom. Pilihlah kata yang membentuk dua kata idiom tersebut. Menjadi naik darah itu artinya geram, gusar atau marah, dan darah biru itu keturunan bangsawan atau ningrat. Jadi jawabannya adalah C, darah. Naik darah menjadi darah biru. Idiom pertama, idiom kedua. Jadi kata darah menjadi kata kedua idiom pertama sekaligus kata pertama untuk idiom kedua. Cukup jelas ya? Soal yang ke-13. Besar dalam kurung titik-titik dingin. A. Mulut. B. Tangan. C. Pasak. D. Kepala. E. Hati. Jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di tengah adalah D. Kepala. Jadi ingat-ingat, kata dalam kurung adalah kata kedua idiom pertama. Dan kata pertama idiom kedua. Sehingga terbentuk dua makna kata idiom. Kata kedua idiom pertama. Kata pertama idiom kedua. Jadi menjadi besar kepala artinya sombong. Kepala dingin artinya tenang dan sabar. Jadi kepala itu berfungsi menjadi kata kedua dari idiom pertama dan kata pertama untuk idiom kedua. Cukup jelas ya? Soal ke-14. Tinggi dalam kurung titik-titik batu. A. Hati. B. Badan. C. Angan. D. Tangan. E. Mata. Yang benar untuk mengisi titik-titik di tengah adalah A. Hati. Jadi hati ini berfungsi untuk mengisi kata kedua untuk idiom pertama menjadi tinggi hati artinya sombong atau angkuh, dan sekaligus hati ini menjadi kata pertama untuk idiom kedua menjadi hati batu artinya tidak berperasaan, tidak menaruh belas kasihan. Jadi jawaban nomor 14 adalah hati. Cukup jelas ya? Soal yang ke-15. Tangan dalam kurung titik-titik hati. A. Dingin. B. Kanan. C. Kiri. D. Pendek. E. Cepat. Jawaban yang benar adalah A. Dingin. Tangan dingin. Jadi dingin hati artinya tidak bersemangat atau tidak gembira. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu dingin. Itulah contoh soal bidang psikotes part 1. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Selamat berjuang, semoga sukses.